Nah ini materinya ada di classroom. Sedikit ini, apa sih perangkat lunak? Berdasarkan beberapa referensi, perangkat lunak itu kumpulan coding, kumpulan instruksi, biasa disebut perintah. Kalau udah bicara perintah, instruksi, coding, akhirnya ke kolaborasi dalam sebuah program, makanya disebut perintah atau program komputer gitu. Karena pada dasarnya yang masuk ke dalam sistem itu adalah sebuah instruksi. Siapa yang mengeksekusi? Prosesor. Nah, itu ada di tempat lain. Masuk ke dalam komputer itu dieksekusi, yang akan menghasilkan unjuk kerja dari masing-masing fungsi. Fungsi coding itu untuk apa sih? Nah, outputnya sebuah tampilan, sebuah action. Nah, jadi pada dasarnya itu disebut perangkat lunak. Aplikasi merupakan perangkat lunak gak? Balik lagi, apakah aplikasi itu merupakan sekumpulan rutin dari program, coding, algoritma misalkan? Ya, kalau dia memang sekumpulan bisa kita sebut sebagai perangkat lunak. Apakah sistem adalah perangkat lunak? Nah, ini hati-hati. Sistem itu ada teorinya sendiri. Sistem itu gabungan, kumpulan, komponen yang terorganisasi, yang memiliki tujuan, dan seterusnya. Jadi ketika kita sebut misalkan pengajuan judul perancangan sistem aplikasi dan embel-embelnya gitu ya, nah itu hati-hati. Apakah itu masuk kategori perangkat lunak? Perangkat lunak itu tadi kumpulan yang berisi struktur data. Karena pada dasarnya yang masuk ke dalam komputer, dalam hal ini misalkan yang masuk ke dalam prosesor, yang ke input ke dalam komputer adalah data-data. Kita sebut sebagai manipulasi informasi karena begitu data itu ke input melalui perangkat lunak, dimanipulasi, begitu output jadilah sebuah informasi. Input, proses, output. Yang input adalah data, jadi yang masuk adalah data, diproses, yang keluar adalah informasi. Isi ini adalah struktur data gitu. Coding itu kan isinya struktur data itu. Kalau kita ingat-ingat lagi, review lagi tentang sistem basis data, tipe-tipe data dan seterusnya ya. Jadi gitu. Jadi perangkat lunak itu merupakan sekumpulan perintah, sekumpulan bahasa pemrograman yang isinya ada struktur data, yang dimungkinkan dibilang di sini merupakan memanipulasi informasi ya, karena hasil codingan itu yang diolah adalah data, dan yang akan dikeluarkan adalah sebuah informasi, dan dikeluarkan itu adalah hasil olahan. Nah, ini yang kita bilang hasil manipulasi sistem komputer ya. Beda dengan tadi yang saya bilang awal, sistem awal. Di dalamnya juga berisi dokumen-dokumen. Arsip-arsip, record ya. Terhadap fungsi-fungsi coding tadi, fungsi-fungsi instruksi tadi. Makanya secara basic perangkat lunak ada yang bilang simpelnya program komputer, ada yang bilang aplikasi gitu, yang isinya adalah dokumentasi sama struktur data, informasi, data dan seterusnya. Betul tidak? Nggak masalah. Memang begitu. Yang masing-masing memiliki unjuk kerja terhadap fungsi-fungsi coding tersebut. Itulah perangkat lunak. Ya, simpel sebetulnya. Ada yang, karena nanti kan ujung-ujungnya kita akan merancang nih, ada perangkat lunak itu yang dibuat ya sebatas iseng buat, terus
publis, dijual. Boleh gak? Silahkan, karena areanya adalah bisnis. Monggo, tidak ada yang larang. Tapi ingat, nanti ada teori perangkat lunak atau perancangan itu, kalau ngikutin teorinya adalah berdasarkan masalah. Nah itu dia. Jadi perangkat lunak ada yang dibuat secara umum yang bisa dipublis, ada yang dibuat berdasarkan order. Ada yang berdasarkan order. Apa ordernya? Ya, dari konsultan. Sekarang banyak tuh, itu udah gak heran. Itu perangkat lunak. Yang paling penting ini nih, jangan sampai ketika kita membuat perangkat lunak itu monoton. Monoton artinya dalam arti hanya dapat menyelesaikan masalah pada saat itu aja, tidak diprediksi untuk beberapa waktu ke depan. Nah itu jangan sampai. Makanya salah satu karakteristik itu ciri-ciri software perangkat lunak aplikasi yang baik apa sih? Bahwa aplikasi ini tidak hanya dibuat secara klasik itu yang monoton, hanya itu aja, hanya berfungsi pada saat itu aja, tidak diprediksi. Makanya ada di teori perancangan bahwa kita harus bisa menganalisa kebutuhan. Salah satu tadi masuknya ke situ tuh nanti. Jadi kita bisa memprediksi beberapa waktu ke depan. Simpelnya, bagaimana caranya bisa mengupdate itu perangkat lunak yang kita bikin. Nah, itu ya salah satu penekanannya. Kalau perangkat lunak selesai pada saat itu aja, sangat disayangkan. Dia nggak masuk, nggak ngikutin ini karakteristik. Yang kedua, perangkat lunak tidak pernah usang. Artinya, karena dia bisa dikembangkan, bisa diupdate, harusnya sih akan kepake terus. Harusnya. Contoh simple, Google misalnya. Chrome itu keluar tahun berapa sih misalkan? Oh 2009 udah keluar. Sampai sekarang kepake. Oh tahun 2002 keluar misalkan. Dulu ada Firefox, Mozilla atau apalah, sampai sekarang masih kepake gak? Masih, walaupun mungkin ada indikator-indikator tersendiri. Artinya ada puluhan tahun software yang masih bisa digunakan saat ini. Simpelnya Word misalkan, Word keluar pertama kali tahun berapa sih? Walaupun tidak bisa dipungkiri terkait dengan teknologi perangkat hardware-nya, ada beberapa software yang akhirnya tidak terpakai karena perangkat hardware-nya tidak mumpuni misalkan. Ya, tapi itu is oke. Tapi kan setelah berapa lama gitu loh maksudnya. Nah itu yang kedua. Nah ada juga walaupun tidak sepenuhnya, tapi rata-rata dibuat itu custom karena berdasarkan kebutuhan gitu. Sekali lagi, custom build itu berdasarkan kebutuhan, sehingga tidak semerta-merta begitu terciptanya perangkat keras atau hardware itu diimbangi langsung dengan perangkat lunaknya. Enggak, tidak semerta-merta maksud saya. Walaupun ada, misal ketika sebuah produk pengembang hardware BIOS A misalkan, dia ngeluarin BIOS baru, hardwarenya disisipin, iya. Kenapa? Karena BIOS itu berisi perintah, gitu, berisi bahasa program awal. Otomatis ketika dia ngeluarin produk BIOS, gitu, chipset BIOS, mau nggak mau harus diikuti dengan itu, wajar. Tapi kalau misalkan perangkat lainnya, gitu, kamera misalkan, dikeluarkanlah produk kamera, apakah semerta-merta ketika mengeluarkan produk kamera juga disediakan softwarenya, gitu? Belum tentu. Nah kira-kira gitulah. Jadi tidak semerta-merta nempel di sebuah perangkat keras, karena pada dasarnya perangkat lunak itu harusnya terpisah. Dia include di perangkat keras karena perangkat keras membutuhkan kinerja sistem. Nah, kinerja sistem komputer. Sistem komputer inilah yang digabungin ke dalam perangkat lunak. Jadi saya ulang, paling enggak harus ada 3 ciri-ciri ketika kita akan
buat sebuah software atau PL. Dia bisa diupdate, dia tidak akan angus dalam beberapa waktu ke depan. Misalkan, taruhlah target paling nggak 5 tahun misalnya, atau 10 tahun gitu. Kalau udah 50 tahun ya wajar gitu ya, misal gitu. Terus dia tidak customable, tidak di-include ke dalam sebuah perangkat keras, dia terpisah pada dasarnya. Nah itu, kalau ini ada di SI nih, di sistem informasi ada, di teknologi, pengantar teknologi informasi ada, terkait dengan perkembangan komputer gitu. Karena perkembangan komputer kan perkembangan perangkat keras. Seiring dengan terjadinya perkembangan perangkat keras, otomatis perkembangan perangkat lunak juga mengikuti. Nah, sifat-sifatnya juga ada jelas. Di awal mungkin sifatnya hanya berbasis menghitung, habis itu berbasis pengguna, habis itu berbasis database misalkan, jaringan. Yang saat ini udah ampun-ampunan. Kenapa? Karena teknologi udah canggih, perangkat kerasnya udah canggih, sehingga jantung aja sekarang udah bisa dideteksi kasarnya. Bahkan, nih mohon maaf, ada yang bilang begitu dideteksi ya umurnya kira-kira 3 minggu lagi. Wah itu saya kadang-kadang suka mikir-mikir juga tuh. Urusan kematian gak ada yang tahu gitu loh. Tapi diprediksi, diprediksi itu karena berdasarkan perangkat. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Pohon bisa dihitung sekian bulan ke depan, sekian minggu ke depan, dan seterusnya. Tingkat pertumbuhannya. Golongan darah bisa dideteksi. Terakhir lagi rame-ramenya pandemi. Dibuatlah aplikasi Peduli Lindungi, Jaki, dan seterusnya. Banyak aplikasi yang berkembang terkait dengan kondisi saat ini, pandemi. Baik dari segi monitoring, pendeteksian, tracing apa segala macam, sampai penyebabnya gitu, dicari itu kan. Nah itu dibuat. Siapa yang buat? Ya orang-orang IT yang mereka memang basicnya di bidang-bidang ini gitu. Sekarang udah cukup canggih ini perkembangan era abad ini gitu. Oke ya. Apa perangkat lunak? Simple program. Karakteristik 3. Tipe nih. Macam-macam. Mulai terkait dengan komputer, sistem komputer. Terkait dengan up to date. Orang bisa bilang real time software. Kenapa up to date? Karena memang harus di update tiap waktu. Itu udah banyak udah. ATM misalkan, ATM itu bagian dari real time software. Terkait dengan bisnis, udah sabrek-abrek gitu. Banyak itu. Terkait dengan penelitian, pendidikan, industri, udah banyak gitu. Kapan terjadi tsunami sudah bisa diprediksi. Ingat, diprediksi. Sekian waktu, misalkan 15-30 menit, 1 jam, mulai dari titik gempa misalkan sampai ke bibir pantai, sampai sudah bisa dibuat manipulasinya. Jika ketinggian pasang itu sekian meter, imbas di daerah ini bagaimana? Nah itu ada itu. Coba. Itu udah lama sebetulnya gitu. Cuma booming saat ini karena udah banyak kejadian bencana-bencana belakangan ini. Tsunami di wilayah selatan, wilayah Sumatera bagian selatan, dan seterusnya sampai ujung Nusa Tenggara misalkan. Dulu sempat ada alat pendeteksi dipasang di keliling Indonesia itu. Ada berapa titik tuh waktu lagi awal-awal
Begitu saya suka baca itu, wah ternyata hebat ya gitu. Udah bisa ada alat dipasang di tengah laut yang bisa mendeteksi itu akan dipancarkan sinyalnya melalui teknologi jaringan masuk, ada teknologi aplikasi, teknologi perangkat lunak salah satunya, dideteksi, direkam, teknologi perangkat lagi dan seterusnya, akhirnya bisa dibaca. Itu kan sebagai antisipasi, ada manfaatnya. Nah itu the system, real time, bisnis, penelitian, pendidikan dan seterusnya, industri. Embed itu include yang tadi saya bilang di awal, include di dalam perangkat. Teknologi saat ini semua ngikut. Beli mobil ada perangkat softwarenya, beli tip misalnya ada softwarenya, apa aja lah, hampir semua perangkat keras sekarang. Dulu mobil nggak ada gitu, sekarang udah ada semua. Kalau bisa diajak ngobrol tuh mobil gitu kan ibaratnya. Mobil, gue mau curhat dong, silakan bos. Nah, curhat itu ngomong sendiri. Bisa gak dibilang begitu? Bisa. Keluar mobil jadi gila kita gitu kan, ngomong sendirian di dalam mobil gitu kan, curhat gitu. Bisa gak dibikin begitu? Kenapa enggak? Bikin aplikasi yang bisa menerima keluhan para supir misalkan. Wah itu mah berhayal pak, bicara ya, siapa bilang orang sekarang pendeteksi banyak kok gitu. Coba tuh lihat di Play Store, abrek-abrek tuh aplikasi ya. Nah itu include embed software namanya. PC software jelas ada di perangkat komputer berbasis PC. Web based jelas gitu, berbasis web, domain dan seterusnya. Nah ini yang AI nih, sistem pakar ini juga terus dikembangin ini saat ini. Dulu awal mungkin hanya sebatas teknik pengambilan keputusan, bagaimana menetapkan pemimpin yang baik misalkan, bagaimana menetapkan peringkat 1 yang baik, bagaimana meningkatkan kecerdasan anak dan seterusnya. Sekarang udah banyak, apalagi sistem berbasis pengetahuan kemarin udah dijadiin mata kuliah tuh, itu baru 2 tahun terakhir tuh, dulu belum ada gitu. Kenapa? Karena perkembangan tadi gitu. Perkembangan tadi dan cukup cepat, hitungannya cukup cepat. Nah itu yang dibilang artificial intelligence. Nah itu beberapa tipe atau jenis perangkat lunak gitu. Ada yang untuk sistem, ada yang berbasis real time, ada yang berbasis bisnis, ada yang berbasis penelitian gitu kan, ada yang berbasis include di perangkat gitu. Ada yang untuk PC, web, dan AI. Itu tipe. Kalau bicara harga relatif, makanya kadang-kadang saya sempat pernah kejadian ditanya sama teman lama, katanya di IT, iya, gitu. Ngapain dongeng? Kita ketemu. Begitu ketemu, dia nanya, mau bikin aplikasi ini kira-kira berapa ya? Apa saya langsung sebut misalkan sekian puluh juta? Nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ketika kita ditanya itu, kita harus tahu detail. Kan kita tahu teorinya nih, ada teori tahapan terhadap perancangan gitu, mulai dari analisa sampai implementasi. Nggak bisa. Paling saya tanya waktu itu pertama kali, emang kenapa mau bikin aplikasi itu? Dia cerita tuh, karena begini. Nah, saya tanya, database-nya ada gak? Ada di sono. Bisa dipakai gak? Nah itu yang belum tahu dan seterusnya. Nah dari gambaran itu baru kita bisa berhitung gitu. Jadi nggak bisa. Dan rata-rata kalau orderan, maksudnya pesanan sesuai dengan berdasarkan kebutuhan, itu nggak pernah murah, nggak pernah. Kadang-kadang biaya perangkat sama biaya perangkat keras, maksud saya hardware sama softwarenya itu mahalan softwarenya. Kenapa? Karena software itu akan mengikuti kebutuhan. Hardware itu penunjang, hardware yang nyimpennya misalkan. Tapi kebutuhan untuk
maksudnya si pengguna itu harus dimasuk semua di dalam sistem. Nah, itu kan harus ditampung semuanya. Nah, itu yang mahal. Jadi itu relatif. Nah, untuk pertanyaan bagaimana menjualnya dan seterusnya, itu sih nggak usah dipikirin. Yang jelas kalau kita mau menentukan harga itu harus terkait dengan proses pada saat perancangan. Karakteristik udah, tipe udah. Nih, bagaimana yang baik? Pastinya gampang dipakai. Nah, pastinya andal, udah pasti. Pastinya bisa diupdate, pastinya efektif. Nah, itu pasti tuh. Kalau si pengguna itu susah makainya, Anda boleh cross check. Ada beberapa aplikasi di handphone kita itu yang makainya ribet. Ada aplikasi-aplikasi yang muncul di Play Store misalkan atau di App Store itu ribet makainya. Padahal kita penting. Kalau Anda ngalamin itu, nah Anda ingat itu, oh ternyata ini tidak masuk kategori perangkat lunak yang baik dah gitu. Karena nggak bisa, kita nggak bicara hardware-nya ya. Karena kalau bicara hardware nanti akhirnya ujung-ujungnya, wah software itu lemot. Nah misalkan lemotnya di mana kita nggak tahu. Karena lemot teknologi jaringan bisa, lemot teknologi perangkat bisa, perangkat keras maksud saya. Tapi kalau kita bicara perangkat lunaknya, softwarenya, komponen, materinya. Terus terkait dengan skripsi bagaimana? Nah hati-hati. Ketika Anda bikin aplikasi nanti, lihat gampang nggak makainya, mudah atau enggak. Ribet. Klik sono, klik sini, berarti nggak masuk kategori yang baik. Jadi paling nggak mudah digunakan. Makanya orang suka bilang user friendly, usability, reliable, maintenance, efficiency, efektif dan seterusnya. Kenapa dibilang efisien dan tidak memanfaatkan sumber daya sistem? Ingat, ketika kita membuat dan aplikasi itu jadi itu kan nggak berdiri sendiri. Dia merupakan kumpulan sistem. Jangan sampai begitu aplikasi itu jadi, ternyata di sini ada yang dianggurin. Gitu. Artinya gini, contoh ginilah. Berapa banyak aplikasi parkir yang menghilangkan pekerjaan tukang parkir? Nah, kasarnya begitu ibaratnya. Berapa banyak? Nah, harusnya tukang parkir ada 10 orang, begitu ada aplikasi parkir udah hilang 9. Hanya 1 yang dipekerjakan. Nah kayak gitu-gitu misalnya. Nah itu harus dipertimbangin. Dan dibilang apa? Memang itu bagus memangkas kalau dari segi bisnis. Tapi kan banyak hal yang jadi pertimbangan. Nah itu yang dibilang masuk ke kategori analisa tuh nanti ketika akan merancang. Tapi pada dasarnya pada saat kita bicara bagaimana software yang baik, yang jelas software itu harus bisa mudah digunakan. Dijamin kehandalannya, bisa maintenance yang lebih mudah, bisa efektif sama efisien. Selesai udah. Nah itu ciri-cirinya. Terus mungkin gak sih itu perangkat lunak itu tidak dipakai? Banyak. Hitung aja kalau Anda mau cross check. Mungkin Anda sendiri pernah ngalamin. Ada beberapa PL yang di App Store maupun di Play Store itu cuma sebentaran. Bahkan ada yang nggak jalan-jalan misalkan. Kenapa? Ya tadi karena bicara kebutuhan, begitu dianalisa, didata, dan didesain, ternyata untuk membuat perangkat itu tidak semudah yang diharapin. Banyak komponen yang akhirnya begitu dihitung-hitung, anggarannya melejit jauh. Anggarannya cukup tinggi. Saya kaget pernah ngalamin teman sendiri gitu, dan saya berkecimpung di dalamnya tapi hanya sebatas bagian analisis data gitu. Ternyata nilai project itu 700 gitu. 700 sampai segitunya. Iya, karena 700 itu sebagiannya ada di web, sebagiannya ada di Android.
dan sebagainya. Saya hanya sebagai batas analisis database gitu. Sampai terakhir waktu jatuh-jatuhnya karena terkait dengan data, si pemilik data nggak mau ngasih. Saya bilang kalau bikin data baru setengah mampus gitu loh. Kalau mau data dia ambil, truk udah rombak, tapi datanya kan ada. Kalau mau bikin data baru kita harus nimpun lagi gitu. Nah itu akhirnya jadi pengaruhnya kemana? Ke anggaran. Akhirnya waktu, nih, ngaruhnya waktu. Ujung-ujungnya akhirnya tidak maksimal. Ujung-ujungnya akhirnya secara kinerja ya berpengaruh. Kayaknya nggak perlu deh, potong deh. Kayaknya ini nggak usah deh, potong deh. Kalau ini akhirnya simpel dibikin misal. Ujung-ujungnya lagi standarisasi, gitu. Itu saya sendiri pernah ngalamin. Itu tahun 2000 adalah produk motor gitu, produk motor dia mau bikin event tahunan terkait dengan penjualan produknya se-Indonesia gitu. Saya juga kaget, bicara lingkup wilayah aja database-nya seabrek-abrek. Sampai saya tanya, ada berapa dealer? Sekian, satu wilayah. Bisa bayangin nggak se-Indonesia berapa gitu. Mau menghimpun data itu lagi gitu, nggak bisa. Dan seterusnya lah. Nah itu perangkat, akhirnya banyak yang gagal. Ya kita nggak bicara kegagalan, sekali lagi tidak terkait dengan hardware, walaupun ada faktor hardware misalkan, tapi kebanyakan kejadian perangkat lunak itu kasusnya munculnya ini aja, terkait dengan waktu, anggaran, time schedule, planning dan seterusnya. Ujung-ujungnya akhirnya tidak sesuai kebutuhan, akhirnya kinerjanya turun, akhirnya kualitasnya kurang, akhirnya mandek. Nah, begitu mandek nggak kepake, selesai perangkat lunak gitu. Ya ini mah hanya contoh-contoh aja, udah banyak contoh-contohnya, sabrek-abrek. Kalau Anda pantau berita-berita terkini terkait dengan beberapa aplikasi yang mulai turun, itu kan kita bisa lihat gitu. Ini contoh-contoh. Nah tadi itu penyebabnya ini. Salah besarnya adalah karena tidak mengikuti tahapan perancangan. Kalau saya mah melihatnya, nanti kan kita akan tahu di ANSYS sebetulnya udah dikasih tahu tuh terkait dengan tahapan perancangan, mulai dari awal sampai uji coba gitu. Makanya di sini dibilang kebutuhan software yang tidak cocok, kan udah dibilang di awal adalah analisis dulu gitu, studi banding, studi pustaka gitu. Jadi analisisnya nggak cuma analisis kebutuhan, analisis sistemnya, analisis programmernya, analisis pekerjanya dan semuanya, analisis anggaran gitu. Tuh, analisisnya udah salah, nggak realistis. Ya udah jelas kalau udah salah di analisis, akhirnya hanya sebatas ngikutin perkembangan zaman tapi tidak mengikuti perkembangan kebutuhan, ya beda, pasti gagal. Imbasnya, pengaruhnya, planning main tempel-tempel aja, tuk, akhirnya lewatin jadwal udah dibuat, ya udah nanti besok dan seterusnya. Akhirnya terkait dengan schedule, time schedule yang kurang baik. Terakhir yang paling berat lagi ya ini tadi, kualitas. Kesalahan basic akan mempengaruhi desain. Kesalahan desain itu salah satunya akhirnya nanti akan mempengaruhi kinerja perangkat. Akhirnya imbasnya ke yang lain, termasuk pekerjaannya, perancangannya, waktunya, harga, sampai uji coba itu pengaruh nanti. Begitu evaluasi, banyak yang jadi catatan, ulang lagi dari awal. Begitu ulang lagi kan waktu main terus. Nah itu kasus yang banyak. Dan ini udah sering.
Yang paling gampang nih nanti skripsi, Anda nggak punya analisis kebutuhan, nah ini akan jadi penyebab. Anda nggak punya time schedule, ini akan jadi penyebab. Anda nggak real di lapangan, mimpi mulu misalkan gitu ya. Mimpi pengen bikin software yang atau aplikasi yang bagus gitu. Tapi nggak ngukur kita bisa apa kan gitu. Desainnya juga nggak ngerti gitu. Ya kalau ini mungkin level agak tinggi yang terkait dengan maintenance up to date dan prediksi untuk beberapa itu sih nggak usah dipikirin kalau untuk skripsi ya. Tapi di perangkat lunak harus dipikirin. Begitu dapat bimbingan, pengarahan dan seterusnya, akhirnya desainnya berubah. Kayak tadi sebelumnya ada yang nanya, Pak saya di SBP, mata kuliah penelitian ilmiah udah bikin 1, 2, 3 tentang ini. Boleh gak saya pakai? Pertanyaan saya, bisa kelar gak kalau skripsi? Saya juga bingung Pak, saya ragu lah. Kalau ragu jangan. Kira-kira gitu. Oke, itu yang terkait dengan desain, akhirnya berubah. Perubahan persyaratan tidak disertai dengan perubahan dalam rencana. Maksudnya gini, ketika ada perubahan kebijakan, ya planning juga harus di-set lagi, di-set ulang gitu loh. Planningnya, jangan sampai ketika kita udah ada perubahan kebijakan, perubahan kebutuhan dan segalanya, ini nggak dicek, ngikutin aja, udah repot. Terakhir adalah nih, dokumentasi itu perlu. Dokumentasi itu bukan cuma cetrek, bukan. Pengarsipan. Setiap aktivitas programming, setiap aktivitas perancangan, mulai dari studi atau dari analisis, dari masalah, sampai uji coba, evaluasi, itu harus ada dokumentasinya. Oh ribet ya, ribet. Bikin satu perangkat lunak itu nggak cuma satu orang sebetulnya. Programmer aja bisa 2, 3 misalkan. Analisis bisa 2, 3, bisa 5. Belum ada lagi pemimpinnya. Belum lagi ada yang ngutak-atik anggaran, belum lagi dan seterusnya, belum lagi marketing misalkan. Dia tim. Gitu. Pak, tapi skripsi sendirian Pak, ya beda skripsi. Gitu, skripsi kan prototype. Kalau perangkat lunak bisnis kan project, nilainya puluhan juta. Gitu. Nah ini harus ada dokumentasinya, harus ada arsipnya. Nah kira-kira begitu. Dari uraian perangkat lunak tadi, ya endingnya adalah RPL jadi solusi sebetulnya. Karena di RPL diulas mulai dari tahapan awal sampai evaluasi gitu. Sampai urusan programming juga RPL harusnya ikutan. Sehingga RPL inilah yang akan menjadi solusi dari sekian banyak perangkat lunak yang akan dibangun. Gitu. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Sampai situ ada yang mau ditanyain? Silakan. Nggak ada. Kalau nggak ada, mau nanya Pak. Ya silakan. Itu kan Bapak tugasnya untuk ngajuin judul ya Pak. Ya. Kemarin kan kita di visual sama apa gitu satu lagi kan kita sudah bikin tuh Pak calendar sheet itu bisa Pak? Bisa. Sama ini Pak, itu kan ada pilihan bahasa pemrograman ya Pak. Itu ada bahasa Android, bahasa yang kita sama sekali belum pelajari. Misalkan kita tertarik untuk di Android, di RPL ini dipelajari atau enggak Pak? Enggak. Kalau programmingnya kita nggak belajar. Kita belajar konsepnya. Desainnya kita berarti belajar. Ya. Berarti kita hanya majuin yang benar-benar kita kuasai aja ya Pak? Iya. Saran saya seperti itu. Supaya tidak menghambat. Baik, Pak. Makasih Pak. Oke.